Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan materi kita. Kita masuk ke bagian keempat, masih dalam pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan di bagian keempat ini kita akan berbicara 3 poin lagi saudaraku. Barometer pertumbuhan anak Tuhan di dalam Tuhan itu apa-apa saja. Nah, 2 sesi, 2 minggu yang lalu sama 2 minggu yang lalu kita sudah bicarakan 6 poin. Kalau Bapak Ibu ingat, yang pertama itu orang yang mengalami pertumbuhan dalam Tuhan itu adalah orang yang rindu semakin mengenal Tuhan dalam kehidupannya dengan benar. Itu tidak bisa dipisahkan. Nah, lalu yang kedua, orang yang mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan adalah orang yang semakin rindu memahami firman-Nya dengan benar. Kenapa selalu ada kata yang benar Bapak Ibu? Karena di saat ada yang asli, pasti yang imitasi bermunculan. Kan begitu. Apalagi kalau barang itu sangat berharga. Mudah sekali bagi orang, bahkan bagi iblis untuk memalsukannya. Jadi itu sebabnya selalu disisipkan kata yang benar. Ada Tuhan yang palsu? Ada. Itu sebabnya Tuhan yang benar. Ada kira-kira firman yang palsu? Ada. Karena dalam Alkitab dicatat ada nabi palsu, ada pengajar palsu. Jadi firman itu bisa dipalsukan. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang mengalami pertumbuhan dalam Tuhan itu adalah orang yang semakin menghargai kasih karunia Tuhan. Bukan mempergunakan kasih karunia sebagai kesempatan memuaskan semua hawa nafsu, bukan itu. Nah, kemudian yang keempat, kita belajar 2 minggu yang lalu, orang yang mengalami pertumbuhan dalam Tuhan itu adalah orang yang cepat mengaku dosa dikala mereka jatuh dan cepat membereskannya. Tidak menutup-nutupi, tidak menimbunnya, tidak membiarkannya, tidak berpura-pura tidak tahu. Karena dia tahu itu akan sebuah masalah besar. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan orang-orang sudah percaya kepada Tuhan itu kesandung. Nah, tapi untuk itu Raja Daud berkata, apabila mereka jatuh tidak sampai tergeletak. Karena apa? Mereka tidak betah di sana. Itu sebabnya mereka akan cepat bangkit, mereka akan akui dan bereskan. Dan Daud menjadi teladan baik bagi kita. Kemudian yang kelima, orang yang bertumbuh dalam Tuhan itu Bapak Ibu adalah orang yang melihat sebuah permasalahan itu sebagai kesempatan berkemenangan. Jadi ketika menghadapi masalah dalam kehidupannya, orang bertumbuh itu akan berkata demikian, ini kesempatan bagi saya untuk menang. Sehingga dia tidak akan mundur, dia tidak akan takut, tapi dia akan maju bersama dengan Tuhan. Karena dia tahu bersama dengan Allah dia akan lakukan perkara-perkara yang besar. Kemudian yang keenam, orang yang bertumbuh dalam Tuhan itu adalah orang yang melihat pelayanan sebagai sebuah kepercayaan dari Tuhan, bukan beban. Sebagai sebuah kepercayaan dari Tuhan kepada kita, bukan beban. Nah, sangat berbeda sekali saudaraku. Kalau kita bisa melihat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita itu adalah sebuah kepercayaan yang mulia dari Tuhan, itu akan memotivasi hati kita untuk terus melayani Dia tanpa pamrih. Kita tidak perlu perhatian-perhatian dari orang. Mau kita diapresiasi, mau seperti apa, kita tidak peduli itu. Karena kita tahu Tuhan sedang mempercayakan sesuatu yang mulia bagi kita. Kepada Timotius, Rasul Paulus berkata, orang yang memilih melayani Tuhan itu adalah sebuah pilihan yang mulia. Itu dia saudara. Nah, berikut ini kita akan belajar. Masih ada 3 poin lagi di bagian yang keempat ini saudara. Barometer yang ketujuh bagi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan itu, yaitu saudaraku, memiliki keinginan atau kerinduan menceritakan atau bersaksi tentang Yesus kepada orang lain. Yang ketujuh ini pun satu paket yang tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan rohani seseorang. Semakin orang dewasa di dalam Tuhan, semakin dia mengalami pertumbuhan, grow up. Salah satu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan rohaninya yang semakin bertumbuh itu adalah kerinduannya untuk menceritakan tentang Yesus kepada semua orang. Dan boleh kita lihat ini saudaraku sebagai contoh dari kehidupan para rasul. Kita lihat di Kisah Rasul pasal 4 ayat 15 sampai ayat 19. Bapak Ibu perhatikan ya.
Bapak Ibu ikuti, saya akan baca. Dikatakan demikian. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Ayat 17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Perhatikan 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini merupakan barometer ketujuh dari orang percaya yang sedang mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Semakin dia bertumbuh di dalam Tuhan, kecintaannya kepada Yesus semakin bertambah. Semakin dia bertumbuh di dalam Tuhan, niat hatinya untuk melihat orang lain diselamatkan itu semakin besar. Itu sebabnya orang yang bertumbuh itu tidak akan pernah diam. Biar mereka diancam, biar mereka dihalang-halangi, biar mereka seperti apapun intimidasinya, mereka tidak akan pernah diam. Rasul Petrus dan Yohanes berkata, bagaimana mungkin kami berdiam diri akan hal apa yang kami dengar dan apa yang kami lihat. Bapak Ibu, mungkin kita berkata demikian, mereka kan lihat Yesus dengan mata kepala, ya. Tapi kita juga masih bisa dengar perkataan Yesus pada saat melalui firman. Pengalaman-pengalaman kita itu dan firman yang kita terima melalui apa yang kita baca dari Alkitab atau yang kita dengar melalui khotbah-khotbah itu, Yesus mau kita ceritakan itu kepada banyak orang. Amin, saudara. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Bapak Ibu, karena Yesus dengan harga mati berkata demikian, tidak ada orang yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Bapak Ibu tahu bahwa belakangan ini di postmodern ini berkembang sebuah teologi namanya teologi relativisme. Relativisme itu artinya begini, intinya seperti ini, bahwa orang selamat tidak hanya di dalam Yesus. Karena mereka berpikiran dan berpendapat bahwa kebenaran itu ada di setiap kepercayaan. Jadi kebenaran itu relatif. Tapi saya mau katakan demikian. Dunia boleh berkata begitu, tapi saya lebih percaya kepada apa yang Tuhanku katakan. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Yesus, kepada Bapa di sorga, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Tidak ada. Dan setelah Yesus naik ke sorga, Rasul Petrus oleh ilham Roh Kudus kembali mendengungkan itu. Di mana? Kisah Rasul 4 ayat 12. Coba kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 12. Di atasnya itu tadi. Dan karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya, artinya yang oleh nama itu kita dapat diselamatkan. Tidak ada, itu hanya ada di dalam nama Yesus. Itu sebabnya menceritakan tentang Yesus itu kepada orang lain penting sekali. Apanya yang harus kita ceritakan? Injil itu kan good news, saudara ya. Dari teks asli berbahasa Yunani itu ditulis dengan Evangelion. Itu diterjemahkan dengan kabar baik. Kalau di teks bahasa Inggris saya lihat dia lebih mengarah ke bukan sekedar good news, kabar baik bukan, tapi dia lebih condong kepada good tidings.
Apa yang membedakan good news dengan good tidings? Good news itu bisa aja hanya sebatas berita kita dengar, kabar itu baik. Tapi good tidings ketika orang mendengar ada sukacita di dalam hatinya, itu hubungannya sampai ke emosi-emosinya. Dan dari teks Yunani itu diterjemahkan bahasa Inggris lebih banyak dengan good tidings. Artinya apa saudaraku? Nama Yesus itu tidak hanya sekedar menyelamatkan, tapi akan membawa sukacita di hati orang. Amin. Amin. Itu sebabnya orang yang mengalami pertumbuhan pasti bisa dilihat dari sana, di mana mereka akan semakin termotivasi untuk menceritakan tentang siapa Yesus kepada orang lain, supaya mereka menerima Yesus sehingga mereka diselamatkan. Nah, Paulus sekalipun di dalam rangka menjelaskan kepada jemaat di Korintus tentang hak dan kewajiban seorang rasul, tapi Bapak Ibu, saya diberkati oleh statementnya yang radikal. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai ayat 18. Saya baca, dikatakan demikian, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Nah perhatikan, memberitakan Injil itu adalah keharusan bagiku. Celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ayat 17. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau terjemahan lain berkata, yang dipercayakan kepadaku oleh Allah. Jadi ternyata pemberitaan Injil itu, saudara, adalah tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada setiap kita orang percaya. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Nah, saudaraku, dalam perikop ini dia menjelaskan tentang hak dan kewajiban rasul. Kenapa begitu? Karena pada waktu itu jemaat-jemaat di Korintus yang terpengaruh dengan pengajar-pengajar palsu mulai meragukan tentang keberadaan kerasulan Paulus. Untuk menjawab itu, dia tulis ini. Dia tulis, dia bersaksi tentang keberadaannya dan kecintaannya kepada Tuhan. Sampai-sampai dia rela memberitakan Injil tanpa harus menerima upah dari pemberitaan itu. Kalau begitu, apakah orang memberitakan Injil tidak perlu dapat upah? Tidak. Baca ayat sebelumnya itu, dia ulas di sana jelas sekali. Seorang pemberita Injil itu harus makan dari Injil yang diberitakan. Itu aturan, mulai dari perjanjian lama dikatakan seperti itu. Sampai dijelasin hukum Taurat tentang pengajaran itu, bahwa orang yang melayani Tuhan, ya mereka mendapat upahnya dari sana. Tapi dia mau katakan demikian, tapi aku tidak mempergunakan. Artinya begini, bukan tidak boleh diberi, hanya dia mengambil sebuah pilihan bahwa dia tidak akan mengambil upah itu. Tapi sekalipun dia tidak mengambil, dia katakan demikian, menginjil itu adalah tanggung jawab siapa? Setiap orang percaya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berkata kita adalah orang percaya, ayo mari kita ceritakan tentang nama Yesus kepada setiap orang. Ada pengampunan dalam Yesus sehingga ketika orang menerimanya, mereka diampuni dan mereka akan diselamatkan. Bukankah kita rindu melihat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang sekeliling kita mengalami pengampunan dari Tuhan dan diselamatkan? Amin. Jadi yang ketujuh atau yang pertama di hari ini, barometer orang percaya yang sedang bertumbuh dalam Tuhan. Mereka memiliki kerinduan untuk menceritakan tentang nama Yesus kepada setiap orang. Kalau itu hari-hari ini hilang, saudaraku, dari hati kita, boleh dicek-cek lagi ya perasaan kita. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 atau yang kedua di poin kita hari ini, saudara, barometer pertumbuhan di dalam Tuhan, dalam setiap orang percaya itu memiliki kerinduan untuk terlibat dan mendukung pekerjaan Tuhan. Saya ulangi, barometer yang ke-8 di dalam pertumbuhan orang percaya di dalam Tuhan, mereka akan memiliki kerinduan terlibat dan mendukung pekerjaan Tuhan.
Kalau 2 minggu lalu orang bertumbuh dalam Tuhan itu melihat pelayanan itu sebagai sebuah kepercayaan dari Tuhan. Nah sekarang orang bertumbuh dalam Tuhan itu mereka memiliki kerinduan untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, bahkan mendukungnya. Kalau saudara sampai hari ini tidak memiliki kerinduan untuk terlibat melayani Tuhan atau mendukung pekerjaan Tuhan, what happened? Apa yang terjadi dengan rohani kita? Jangan-jangan kita masih merasa bahwa kita masih aman sedang bertumbuh, tapi ternyata sudah tidak. Karena apa? Boro-boro mau terlibat, mendukung aja jauh. Ayo saudara, ayo. Orang yang bertumbuh dalam Tuhan itu, mereka memiliki kerinduan untuk terlibat dalam pelayanan Tuhan dan mendukung pelayanan itu. Tanpa harus ditarik-tarik, didorong-dorong, digeser-geser, ditolak, dia apalagi saudara dan sebagainya lah. Tapi mereka, oleh karena mereka merasa mereka berhutang besar kepada Tuhan, hati mereka didorong untuk memberi diri melayani Tuhan. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1-5. Kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia berkata demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Yang percaya katakan amin. Ini benar-benar luar biasa ini. Dan idealnya kekristenan itu begini. Rasul Paulus bersaksi kepada jemaat di Korintus, dikatakan demikian. Kamu tahu ya, aku bersaksi, aku mau beritahukan kepada kamu. Itu jemaat kita yang di Makedonia. Mereka itu sedang mengalami pencobaan, penderitaan besar. Secara materi mereka terganggu. Mereka berkekurangan, mereka miskin. Namun aku beritahu kepada kamu, kata Rasul Paulus, mereka kaya dalam kemurahan hati. Kenapa begitu? Karena dikatakan demikian. Mereka mendesak kami, mereka meminta kami supaya kami melibatkan mereka di dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Dalam hal apa? Mendukung, baik dalam keuangan apapun segala macam. Orang-orang miskin ini mendesak. Dan Paulus berkata demikian. Mereka memberi melebihi dari kemampuan mereka. Bahkan bukan harta mereka, bukan hanya harta, bukan hanya uang. Pertama-tama mereka memberikan diri mereka kepada Allah, tapi juga kepada kami. Wah, keren banget saudara. Waduh, saya baca ini merinding, saya tahu enggak? Saya pikir begini, kalaulah gereja Tuhan hari-hari ini menyadari akan keberadaan seperti ini. Wah saudara, pekerjaan Tuhan itu cepat melejit. Ya, jemaat di Makedonia layak menjadi teladan bagi kita. Jangan katakan demikian. Pak, saya mau kasih apa? Untuk hidup saya aja pas-pasan. Dengar baik, Tuhan tidak pernah suruh saudara memberikan apa yang tidak ada pada saudara. Tidak pernah. Masalah itu hanya ada di hati. Adakah di antara bapak ibu yang lebih miskin daripada janda tua yang diceritakan Yesus itu? Ada?
Di mana Yesus berkata kepada para murid-muridnya, lihat mereka-mereka yang bawa persembahan itu. Dari semua mereka yang berikan persembahan itu, persembahan ibu janda tua itu yang lebih banyak. Karena apa? Dia memberi memang cuma 2 peser. Nilainya tidak seberapa dibanding orang lain. Tapi Yesus berkata demikian, disitulah seluruh hidupnya. Tidak ada lagi deposit. Tidak ada tabungan apa-apa. Disitulah seluruh nafkahnya. Tapi karena hatinya mengasihi Tuhan, rohaninya ini sehat, dia lebih memikirkan Tuhan daripada memikirkan hidupnya. Pertanyaannya, apakah Tuhan izinkan dia melarat seperti itu? Alkitab tidak catat, tapi saya percaya karena Yesus sudah memberikan perhatian khusus kepada ibu janda tua itu, dia tetap terpelihara dengan sempurna di tangan Tuhan. Ayo saudara, jangan tutup mata kita. Kalau kita orang yang sedang mengalami pertumbuhan dalam Tuhan, kita tidak hanya sekedar memberi diri kita, waktu kita untuk melayani Tuhan, tapi apa yang ada pada kita pun kita akan persembahkan demi pekerjaan Tuhan. Demi pekerjaan Tuhan. Kita perlu mengintrospeksi ini lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Hati kita yang harus dikoreksi. Kadang-kadang hal itu bermasalah di hati aja, bukan di hal lain. Bukan. Tapi saya mau katakan pada pagi ini, Tuhan mau kita terlibat di dalam hal-hal seperti itu. Seperti yang dilakukan jemaat di Makedonia. Paulus mulai pakai perasaannya. Anda apa-apalah, Anda apa-apa, toh keadaanmu seperti ini. Tapi saudaraku, kalimat yang berkata demikian, mereka mendesak kami. Itu yang mengindikasikan kepada kita bahwa sebenarnya Paulus itu tidak tega mau menerimanya. Tapi mereka terus mendesak, mereka mendesak. Mereka bilang, Om tolong libatkan kami, Om tolong libatkan kami. Mungkin pemberian kami ini tidak seberapa dibanding dengan orang-orang kaya di sana. Tapi tolong libatkan kami, tolong jangan halangi kami. Dan bukan hanya itu, tapi dikatakan mereka memberi diri mereka melayani Allah dan para rasul itu juga. Itu luar biasa saudara, itu keren habis itu. Ayo gereja Tuhan harus melek ini tentang hal-hal seperti ini supaya pekerjaan Tuhan semakin luas saudara, dan kita bisa menjangkau lebih banyak. Yang terakhir kita lihat, ini benar terakhir, ini poin ke-9 dan di sini poin ke-7. Bulan depan kita ganti tema sekalipun masih di dalam pokok pembahasan itu. Yang terakhir saudara, orang yang sedang mengalami pertumbuhan dalam Tuhan itu adalah orang yang konsisten membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Ini benar-benar tidak bisa dipungkiri ini. Kalau saudara orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, saudara akan menghargai ini. Akan menghargai relationship saudara dengan Tuhan daripada apapun. Bapak Ibu tidak akan melewatkan hari-hari begitu saja tanpa mendahulukan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Akan sangat aneh kedengaran atau kelihatannya kalau ada orang berkata dia bertumbuh dalam Tuhan, dia cinta Tuhan, tapi persekutuan pribadinya dengan Tuhan tidak jelas. Ada keanehan di sana. Tapi kalau memang benar-benar orang itu mengasihi Tuhan, sekalipun ini di poin terakhir, tapi dengar baik, hal ini yang benar-benar tidak bisa lepas dari kehidupan orang sedang bertumbuh mengasihi Tuhan. Apa itu? Hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dia tidak akan melewatkan itu. Karena dia tahu, begitu hubungan pribadinya terganggu dengan Tuhan, semuanya bisa terganggu. Semuanya bisa terganggu. Tahukah saudara ketika saudara
mengalami hubungan yang tidak baik dengan Tuhan? Yang paling dominan itu, saudara akan berjalan menurut keinginan saudara. Itu. Saudara akan berjalan menurut sesuka-sukanya saudara tanpa saudara peduli perasaan Tuhan seperti apa. Bagi saudara yang penting saya senang, bagi saudara yang penting saya puas. Yang penting saya happy. Masalah ini dan itu nomor sekian. Dengar baik. Itu tandanya kita tidak bertumbuh dalam Tuhan. Kalau kita masih lebih mengutamakan hal-hal kesenangan kita daripada bersekutu dengan Tuhan, itu tandanya pertumbuhan rohani kita sedang mengalami masalah di dalam Tuhan. Tadi pagi habis doa, kami tiba-tiba hati dan pikiran saya itu saudara, ada sebuah ide, tiba-tiba aja muncul gitu loh. Dan biasanya kalau begitu saya tuangin di medsos saya, paling tidak di story WA ya. Kalau Bapak Ibu satu WA dengan saya baca di sana. Itu inspirasi pagi setelah habis mesbah. Bunyinya begini. Kalau Anda tidak merasa puas dengan Yesus, itu adalah indikasi di mana saudara akan mencari kepuasan di luar Yesus. Dan tidak akan menjadikan Yesus lebih utama dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, melebihi kesenangan Bapak Ibu. Ada hobi di sana, ada segala macam lah kebiasaan-kebiasaan kita. Kita harus lakukan hobi kita, kita paksakan, kita harus lakukan segala macam. Karena apa? Di sanalah kita mendapatkan kepuasan. Itu tandanya Anda tidak puas dengan Yesus. Apakah kita tidak boleh melakukan hobi kita Pak? Boleh. Tapi kalau itu jadi lebih penting daripada Yesus, dengar baik. Itu artinya bukan Yesus yang nomor satu dalam hidup. Engkau sedang tidak puas dengan Yesus. Engkau sedang mencari kepuasan-kepuasan di luar Yesus. Ya. Jadi orang yang mengalami pertumbuhan dalam Tuhan itu bisa dilihat dari situ, dari hubungannya itu dengan Tuhan. Bahkan dia akan disiplin di sana. Karena dia tahu kekuatannya adalah tergantung pada hubungannya kepada Tuhan. Gak usah saudara, Yesus aja melakukan itu kok. Coba kita lihat, ayo di dalam Markus. Markus pasal 1:35 berkata begini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar. Dia mencari Tuhan, membangun hubungan dengan Bapaknya. Karena dia tahu setelah itu seharian dia akan melayani. Dia perlu energi yang baru dari Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu oleh ilham Roh Kudus, Daud menulis mazmurnya dalam Mazmur 108 ayat 1-4 berkata demikian. Nyanyian Mazmur Daud, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Dia berkata, aku mau membangunkan fajar. Kalau Daud berkata aku membangunkan fajar, siapa yang lebih duluan bangun? Fajar kah atau Daud? Ayo. Ayo. Saudara, siapa lebih duluan bangun daripada ayam? Dan Daud itu bersyukur cari Tuhan, tidak cari kopi dulu, tidak. Tidak langsung cari begini, oh udah bangun, mana gadget saya? Lihat dulu, jangan-jangan tadi malam ada WA yang masuk. Tidak. Dia berkata, aku mau bersyukur, aku mau bermazmur kepadamu. Ini barometer yang tidak benar, yang benar-benar tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang yang bertumbuh dalam Tuhan.
Kalau saudara berkata, aku bertumbuh dalam Tuhan, aku mengasihi Yesus, tapi saudara malas doa, malas saat teduh, malas membangun hubungan kepada Tuhan, ada apa denganmu? Ya kan saudara, ada apa dengan kita? Ayo saudara, yuk tingkatkan hubunganmu kepada Tuhan. Karena melalui hubunganmu itu kau akan bisa mengenal Tuhan. Tuhan yang benar tentunya. Dan saya mau beritahu kepada saudara, dari tahun lalu kita sudah bicarakan ini ya. Saya mau ingatkan saudara, saya hanya mau ingatkan saja. Kalau saudara tidak benar-benar mengikutinya, apa yang menjadi tema kita di tahun ini, saya katakan, kalau saudara lupa saya ingatkan. Saya sudah ingatkan, kemungkinan besar Bapak Ibu akan terluka dengan pemberitaan firman yang disampaikan. Kalau tidak benar-benar mengikutinya, Bapak Ibu akan terluka. Apalagi kalau Bapak Ibu tidak rutin datang setiap minggu, karena biasanya kan saya sampaikan firman terus berkesinambungan. Hanya dengar di atas begini, tidak dengar awalnya. Oh itu sengaja itu, pasti itu disiapkan untuk tembakin saya. Bapak Ibu, saya tidak punya senapang untuk itu. Ini berjalan secara normal saja. Cara normal. Khusus warta ini kemarin hari Senin udah naik cetak ini. Betul. Artinya udah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Jadi tidak ada begitu. Yang kedua saya katakan, kalau kita berbicara tahun rahmat dan kebaikan Tuhan, bukan berarti karena Tuhan tidak baik di tahun ini. Tapi saya sudah sampaikan dari tahun lalu, kita akan banyak berbicara dari sisi manusianya. Karena Tuhan tidak ada masalah. Tahukah Bapak Ibu, kasih Tuhan terhadap Dela dan kasih Tuhan terhadap Lewi itu sama. Tapi kenapa realitanya sepertinya berbeda? Respon mereka dua yang membedakan. Si Dela meresponinya dengan, oh ya Tuhan terima kasih. Oh, dia turuti firman. Tapi yang Lewi, masa bodoh. Firman Tuhan si firman Tuhan, yang penting kita di wipi dulu. Ya kan? Di situ bedanya. Nah itu yang mau kita beresin di tahun ini. Bagaimana rahmat dan kebaikan Tuhan itu benar-benar kita alami, yang sudah Bapa sediakan sepenuhnya kepada kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah berpikir atau mempercayai atau tidak. Tapi bagi saya secara pribadi, Yesus itu jauh lebih berharga dari seisi dunia ini. Tapi itu pun dikorbankan di kayu salib. Waduh, saudara masih meragukan kasih itu? Ayo, apalagi sekedar memberkati pekerjaan saudara, apalagi sekedar memberkati rumah tanggamu, apalagi sekedar memberkati bisnismu, sekedar memberkati sekolahmu, itu terlalu kecil bagi Tuhan. Tapi masalahnya, hidupmu beres enggak? Ayo, wadahnya saudara siapkan enggak? Saudara siapkan wadahnya. Saya akan, ini terakhir, saya akan kasih analogi yang sangat sederhana sekali ya. Ya, yang mau menikah ini kita tanya. Kalau contohnya, kamu punya uang banyak, lalu kemudian setiap hari kamu kasih sama si jailer ini 200.000 dengan harapan dengan 200.000 setiap hari itu dia akan lebih maju dalam Tuhan, dia akan pernah. Tapi setiap hari dikasih 200.000, itu selalu dihabiskan berfoya-foya untuk kepentingan Tuhan sia-sia. Kira-kira akan kasih terus 200.000 itu tiap hari? Dia aja tidak melakukan itu. Sama, Tuhan tidak akan lakukan itu. Tuhan tidak akan, yang menutup pintu berkatmu itu dirimu. Bukan dia tidak lepaskan berkat, bukan dia tidak baik, bukan rahmatnya tidak besar. Dia lepaskan semuanya, seberapa yang kita suka. Tapi ada di antara kita yang tidak mengalami kebaikan Tuhan itu. Karena apa? Wadahnya kita tidak persiapkan. Tuhan baik, yes. Rahmatnya berlimpah, yes. Kau alamin enggak? Tidak Pak, cek dirimu.
Ada apa? Karena Alkitab yang saya baca, ini udah masuk lagi kami Keluaran. Setelah berkali-kali baca Kejadian, supaya Kejadian ini masuk lagi di Keluaran sekarang. Masuk pasal ke-16. Saya tidak pernah temukan Tuhan menahan berkatnya. Yang Alkitab katakan, dia tidak pernah menahan kebaikannya, berkatnya kepada orang yang layak menerimanya. Berarti sekarang persoalannya ada di si penerima, betul ya? Bukan di si pemberi. Itu sebabnya ayo saudara, ayo. Tuhan rindu engkau mengalami kebaikan itu. Hanya setan yang tidak suka. Itu sebabnya setan berupaya menipu engkau terus, supaya engkau tidak mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Mulai hari ini kita akan berkata kepada setan, diam lu setan, saya mau dengar apa yang Bapak katakan kepadaku. Karena kebaikan dan rahmatnya tersedia bagiku berlimpah. Amin saudaraku. Yang terakhir dari ini, orang yang mengalami pertumbuhan dalam Tuhan itu adalah orang yang konsisten menjaga hubungan pribadinya dengan Tuhan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan saudara.